Tada! Hello Selonjoran Club. Welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul The Blackout yang rilis di tahun 2019. Gimana lur ceritanya, kita langsung aja ya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Dikisahkan di kota Moskow, Rusia, seorang pasangan tentara bernama Oleg dan Alena sedang dinner bersama. Malam itu semuanya berjalan normal hingga kemudian sebuah pesawat jatuh akibat malfungsi. Hebohlah seluruh kota akibat berita bahwa seluruh bumi tengah mati lampu alias gelap total. Kecuali di kota Moskow ini, tiada seorang pun yang tahu penyebabnya. Oleh sebab itu, berangkatlah pasukan militer ke area gelap gulita itu. Anehnya orang-orang meninggal tanpa adanya tanda-tanda serangan. Ternyata tak semuanya meninggal. Seseorang yang masih hidup tiba-tiba menyerang pasukan lalu kabur hingga terjun dari gedung. Satu bulan berlalu tanpa adanya perkembangan tentang misteri kejadian ini. Seluruh pasukan bahkan purnawirawan kemudian ditugaskan untuk penyelidikan. Tampak Mas Yura di rumah yang berpamitan dengan ibunya yang sakit. Attention soldiers. Berkumpullah satu pasukan khusus untuk mendengar penjelasan dari Mbak Letnan. Dijelaskan bahwa penyebab kematian telah ditemukan, yaitu tubuh ternyata memproduksi toksin hingga para korban tewas. Tapi apa yang men-trigger tubuh untuk bersirkulasi toksin belum diketahui. Oleg yang hendak berangkat untuk tugas kemudian dikejutkan dengan suara alarm bahaya. Tampak di radar ada titik-titik yang melaju ke arah mereka yang besarnya lebih dari manusia. Prajurit lantas diperintahkan menembak walau tanpa arah dalam kegelapan. Ternyata paginya, terlihat sosok penyerang itu adalah sekelompok beruang yang anehnya bisa bekerja sama. How are you, brother? Terbangunlah pasien bernama Sasha di rumah sakit akibat penglihatan peristiwa beruang tadi. Seseorang bernama Zenya lalu menemuinya dan bercerita bahwa Sasha dapat melihat jauh menembus kegelapan, alias telepati. Saat itu pasukan militer telah dikerahkan ke berbagai penjuru negara untuk mengamankan situasi. Entah kenapa mereka diserang masyarakat bahkan dengan persenjataan. Sepertinya ada sosok yang berpengaruh hingga mereka seperti itu. Yura dan wartawan bernama Olya ditugaskan di pos 2. Sementara Oleg dan Alena di pos 3. Keluarlah Sasha yang sudah baikan untuk menghirup udara segar. Tiba-tiba seseorang tak dikenal menghampirinya dan terlihat wajahnya yang aneh. Sasha, perkenalkan nama saya Ed. Kamu punya kekuatan supernatural. Kamu harus bantu saya mencari abang saya yang bernama Ra. Dialah penyebab musibah ini. Saat itu Letnan kebetulan lewat dan segera mengamankan Sasha dari pria misterius itu. Pria misterius dibawa ke markas militer dan dijelaskan bahwa ia datang dari planet lain. Alien yang bernama Ed itu lalu bercerita penyebab semua kekacauan ini. Jadi gini geng, dulu planet asal alien ini rusak akibat matahari galaksi mereka dan gangguan. Mereka lantas cari planet lain untuk ditempati dan dapatlah bumi kita ini. Tapi saat itu orang-orang masih pada sakti, bisa bikin piramid, Atlantis, dan candi Prambanan. Makanya mereka takut datang ke bumi. Kemudian alien pakai senjata psionik agar kekuatan orang sakti dulu punah sampai anak cicitnya. Barulah sekarang mereka datang saat bumi tak ada pelindung lagi.
Ed lanjut menjelaskan bahwa para manusia tengah dikendalikan oleh abangnya, Ra. Prajurit militer yang bertugas akan diserang sampai mereka bisa menaklukkan bumi sepenuhnya. Oleh sebab itu, Ed perlu kekuatan Sasya untuk menemukan Ra secepatnya. Diseranglah para pasukan militer oleh ribuan orang yang bersenjata dan tiada habisnya hingga mereka tak berkutik dan kemudian kalah. Untunglah Yura dan Olya bertahan hidup. Mereka berdua segera kabur dengan mobil untuk bergabung dengan tim yang lain. Dengan dibantu Ed dan Z-nya, Sasya mengerahkan kekuatan telepatinya hingga didapatlah gambaran Ra yang berada di puncak gedung kota Kirov dan tengah mengendalikan penduduk. I don't understand. Terkejutlah mereka oleh berita bahwa musuh telah sampai di Moskow. Explain it on the way. Ed dan Letnan bergegas pergi sementara Sasya diminta Ed untuk tinggal karena ia harus bertahan hidup. Tak disangka, markas yang mereka tinggal itu lalu diserang habis-habisan oleh rudal hingga rata dengan tanah. Ternyata ini adalah rencana Ed. Ia tahu abangnya mendeteksi kekuatan Sasya. Jadi Sasya disuruh tinggal agar mereka bisa pergi dengan selamat. Letnan pun marah sejadi-jadinya hingga menodongkan pistol. Esoknya Yura dan Olya tiba di Kirov dan bertemu dengan Oleg serta Alena. Welcome. Ed dan rombongan kemudian tiba dan menjelaskan segala sesuatunya. Merekalah harapan terakhir untuk bumi. Ra harus ditumbangkan. Berangkatlah mereka menuju lokasi musuh sekalipun harus menerobos ribuan pasukan manusia yang bahkan berani bunuh diri. Sesampainya di markas bos, para prajurit tinggal di bawah untuk menahan gelombang musuh yang berdatangan. Sementara Ed dan Yura naik ke puncak. Bertemulah mereka dengan Ra yang ternyata jauh lebih kuat dari Yura yang coba melawan. Ed lantas bertarung lawan si abang yang 11-12 kekuatannya. Sementara itu di bawah, peluru berpacu tiada habisnya demi menjaga agar gedung tak ditembus. Tapi pasukan musuh kemudian nekat membawa mobil tangki yang ditabrakan hingga habislah penjaga di bawah. Hal itu ternyata mengalihkan perhatian Ra hingga Ed berhasil merusak alat tempur abangnya yang lantas tak berkutik. Granat asap lalu ditancapkan hingga Ra akhirnya tewas. Ed kemudian mengambil alih kontrol abangnya akan jutaan manusia itu. Tak disangka semua dibunuhnya. Jadi, kalau si abang berniat menjajah bumi, Ed ternyata ingin jadi dewa akan planet ini. Alena yang merasa diperalat lantas menodongkan pistolnya. With this gun? I'd rather take my chance. Bergegaslah Z-nya menikam Ed dengan pisau. Tapi Ed bertukar posisi hingga Letnan lah yang jadi korban. Yura yang berusaha menembak pun terhenti karena Ed berubah jadi ayahnya. Tapi Z-nya tak mau tahu lagi. Ia segera mengempas Ed hingga jatuh bersama dari puncak dan... Tersisalah Yura, Olya, Oleg, dan Alena sebagai manusia terakhir di bumi ini. Mereka lantas dikejutkan dengan pesawat alien yang turun dari langit.
Karena tak ada satu alien pun yang keluar, mereka segera masuk untuk menginvestigasi, lalu tampaklah jutaan kapsul di mana para alien yang bermigrasi tidur di dalamnya. Soon they'll wake up. Segeralah saluran nafas para alien itu dihancurkan hingga mereka semua tewas. Tapi Olia dan Alena tak tega melenyapkan nyawa bayi alien yang tak berdosa. Di akhir cerita, anak-anak alien yang lucu itu terbangun. Yura dan rekan-rekan akan sibuk setelah ini. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul The Blackout yang rilis di tahun 2019. Ditunggu uploadan selanjutnya sob. Thanks for watching and see ya!